Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan kami di podcast kelompok 5. Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh iya, sebelumnya aku kenalin dulu yuk siapa sih yang ada di podcast ini. Jadi ada saya sendiri, Christopher Andrew Pramudia dari 11 PS1. Ada Melia Nathaniela Putri dari 11 PS2. Ada Devita Rusbianto dari 11 PS3. Dan terakhir ada Jalu Tegar dari 11 MIPA 3. Kemarin kita habis bahas dampak dari COVID-19 kan. Nah, sekarang kita mau bahas tema yang masih berkaitan dengan COVID-19. Karena emang pandemi COVID-19 ini lagi gempar banget sampai seluruh dunia. Nah, jadi kita mau bawain tema yang berjudul mewujudkan generasi emas di masa pandemi. Jadi di masa pandemi gini, kita jadi nggak lelas akan untuk mengembangkan bakat kita karena keterbatasan dari prokes yang harus kita jalani. Kayak contohnya, sekolah aja harus di rumah. Namun, dari situasi itu, kita harus tetap semangat mewujudkan cita-cita dengan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kayak contohnya seperti cerita yang mau kita bawain ini. Mewujudkan generasi emas di masa pandemi. Indonesia pada saat ini sedang gempar-gemparnya dengan kasus COVID-19 yang semakin meningkat kasusnya. Hal ini menyebabkan banyak yang terkena dampaknya, contoh, ekonomi menurun, banyak tenaga medis yang gugur, sekolah sudah hampir 2 tahun dilakukan secara online atau daring. Situasi seperti ini membuat Indonesia semakin terpuruk. Namun, kita tidak boleh terpuruk. Diharapkan, dalam masa terpuruk, menghasilkan tokoh-tokoh yang mengubah masa terpuruk menjadi cerah. Contohnya, baru saja kita telah berhasil mendapatkan medali emas cabang bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Berkat Grecia Poli dan Aprilia Rahayu, mereka menjadikan Indonesia kembali ceria karena berhasil mendapatkan medali emas. Hal ini bisa kita samakan dengan masa Renaissance, di mana sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi, Eropa mengalami zaman Renaissance. Kemunculan tersebut akibat dari adanya wabah penyakit, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis pemikiran Dark Age atau abad ke-8. Namun, mereka tidak terus terpuruk dalam kesedihan. Perkembangan Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada awal abad 15 Masehi, pada masa tersebut, masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera. Dampak dari masa Renaissance ini muncul berbagai tokoh yang mulai bergerak dalam bidang seni dan nantinya akan diikuti oleh tokoh intelektual yang mulai mengembangkan keilmuannya ke berbagai pelosok Eropa hingga dunia. Salah satunya Galileo Galilei. Ia merupakan salah satu tokoh ilmuwan yang mewarnai abad Renaissance. Galileo lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang musisi yang juga tertarik dengan matematika dan ia ditularkan pada anaknya. Galileo memiliki keinginan kuat untuk mematahkan teori Aristoteles tentang gerakan. Salah satu contoh akibat dari pandemi ini terjadi di keluarga Dennis. Ayahnya yang bekerja di Amerika ini seharusnya pulang setiap 6 bulan sekali. Karena pandemi COVID ini, ayah Dennis tidak bisa kembali ke rumah untuk sementara. Dennis tentu saja merindukan ayahnya. Ia mengungkapkan rasa rindunya melalui surat yang ia tulis. August 10, 2021. Dear my beloved father, hello. How are you, Dad? I hope you are going to good there. And how is the weather there? It is nice. I'm sending you this letter just to tell you that I miss you so much. And my mom miss you too. We are both missing you. By the way, I don't worry about us. We are both doing well here. Today my mom cooks my favorite food. I wish you were there. I don't know what to say anymore. I just hope you stay healthy and don't forget to eat many delicious food. I love you and I miss you, Dad. See you soon. With love.
Pada sore hari, Dennis dan ibunya bersiap untuk ibadah online. Walaupun dilakukan secara daring, Dennis dan ibunya tetap dapat mengikuti ibadah dengan baik. Di pertengahan misa, diberitakan bahwa terjadinya krisis air bersih di beberapa wilayah. Sang Rama mengajak semua orang yang beribadah untuk mendoakan secara bersama untuk wilayah yang sedang terkena bencana krisis air bersih. Itu membuktikan bagaimana gereja bisa disebut sebagai gereja Katolik karena mau merangkul semua umat yang ada di dunia. Setelah beribadah, Dennis terus memikirkan tentang bencana krisis air tersebut. Setelah beberapa jam, ia duduk di kursi. Ia pun merasa pegal-pegal. Lalu dia teringat dengan guru PJOK-nya yang pernah mengatakan jika kita tidak sering melakukan unsur-unsur kebugaran jasmani atau jenis latihan fisik lainnya, maka badannya rentan pegal-pegal dan rentan terjangkit penyakit. Lalu ia pun ingin mengenal apa saja unsur-unsur kebugaran jasmani, yaitu ada kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, kelenturan, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Lalu dia mencoba melakukan beberapa olahraga yang ia bias dilakukan di rumah. Sirkuit training contohnya. Beberapa olahraga yang ada di dalam program sirkuit training antara lain sit up, push up, keliling lapangan, dan lain-lain. Dennis melakukan beberapa set push up dan sit up. Olahraga ini memiliki banyak manfaat, bisa meningkatkan kekuatan otot, menurunkan berat badan, dan lain-lain. Di masa pandemi seperti ini, Dennis bekerja keras untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuhnya. Selesai olahraga, baju Dennis basah karena ia berkeringat. Dalam tubuh Dennis terjadi proses metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah karbohidrat dan lemak dalam tubuh Dennis menjadi energi atau uap air. Contohnya keringat. Tubuh akan mereaksikan sumber-sumber energi seperti lemak dan karbohidrat untuk menjadi energi. Dalam reaksi itu terjadi pelepasan kalor sehingga reaksi ini disebut reaksi eksoterm. Sesudah berolahraga, Dennis beristirahat di bawah pohon mangga, ditemani kucingnya yang lucu. Dennis lalu menghabiskan waktu luangnya di bawah pohon itu, karena membuat moodnya bangkit kembali. Di dalam pohon itu terdapat bagian-bagian kecil penyusun yang membuatnya tumbuh dengan baik. Pohon mangga Dennis dapat bertumbuh tinggi dan besar karena terdapat jaringan meristem. Selain itu, juga terdapat jaringan permanen yang terdiri atas jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus. Jaringan pada hewan terdiri atas jaringan ikat, tulang, saraf, dan otot. Jaringan tersebut akan membentuk organ baik tumbuhan maupun hewan. Di pagi hari ini, tepatnya hari Senin, waktunya Dennis untuk mengikuti PJJ. Ia pun langsung bergegas untuk menuju ke meja belajarnya. Namun, Dennis melihat betapa berantakannya meja Dennis. Ada beberapa alat tulis Dennis yang berserakan di meja Dennis. Hal itu membuat Dennis tidak nyaman melakukan PJJ. Lalu ia teringat tentang tugas yang diberikan guru PKWU yang saat masih pembelajaran di sekolah. Pada saat itu, Dennis diberi tugas oleh gurunya untuk membuat tempat pensil dari botol plastik. Lalu, dia pun mencoba membuat ulang kerajinan itu, membuat meja belajar Dennis menjadi rapi. Alat yang digunakan yaitu gunting, tali ukur. Bahannya yaitu botol plastik bekas, kardus, kain flanel, lem tembak. Langkah-langkahnya, potong kardus berbentuk lingkaran. Lalu lapisi kardus tersebut dengan kain flanel. Lalu potong botol plastik bekas menjadi beberapa ukuran. Lalu lapisi kembali dengan kain flanel. Lalu satukan dan susun kardus dan botol plastik tersebut. Lalu yang terakhir, tempat pensil siap digunakan. Setelah tempatnya jadi, lalu Dennis mulai menata alat tulisnya ke tempat tersebut. Namun jam masih menunjukkan pukul 7 pagi, yang artinya masih ada 1 jam lagi untuk memulai PJJ. Lalu dia teringat mempunyai novel
Novel ini bercerita tentang tokoh utama yaitu Jaka Tarub yang tampan, baik hati, dan berbakti kepada orang tua. Denis yang membaca novel tersebut terharu karena Jaka Tarub harus berpisah dengan Nawang Wulan karena perbuatan liciknya. Ketika Denis paham akan amanat dari novel ini, yaitu sedaya ingkang dipun gayuh kanthi cara culika boten badhe langgeng. Gayuh kegayuhan boten saged enggal gampil, dan Denis menerapkan amanat itu dalam kehidupan sehari-harinya. Serta Denis sekarang tidak pernah mencontek dan selalu belajar dengan rajin, bukan dengan cara curang untuk meraih impiannya. Hari setelah PJJ, Denis dan ayahnya pergi ke toko bangunan menggunakan mobil untuk membeli kayu dan papan. Denis mendapat tugas kelompok untuk membuat bingkai lukisan. Meski pengumpulannya masih minggu depan, Denis menyiapkan bahan-bahannya dari sekarang. Saat di jalan, tiba-tiba seekor ayam lewat di depan mobilnya. Saat itu, mobilnya dalam kecepatan sedang. Ayah Denis lantas membantingkan setirnya. "Ayah, mengapa ayah tidak mengeremnya saja dan membiarkan ayam itu lewat?" tanya Denis. "Akan sangat berbahaya nak jika kita mengerem mendadak." Denis pun langsung ingat dengan teori keseimbangan benda tegar. Badan kita akan terhempas jika mengerem mendadak karena jatuhnya ke depan lebih cepat yang memiliki massa dan berat. Wah, hebat juga ya si Denis. Walaupun di masa-masa seperti ini, dia tetap mau berusaha menjalankan aktivitasnya sebagai pelajar walau hanya di rumah saja. Iya banget, kita harus semangat mewujudkan cita-cita walau hanya di rumah saja. Iya guys, kita harus semangat menjalaninya walau banyak rintangan yang datang. Wah, seru sekali ya cerita kali ini. Semoga kita semua bisa mencontoh semangat Denis dalam menjalani aktivitasnya di masa pandemi ini. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. Bye!